Aduh, Cing, ya lu ngapain sih naik sih? Ngikut-ngikut mulu nih kucing, bener dah. Turun dah. Ya. Wah, waset, baru datang loh. Gila. Gila, nih emang gimana ya, hujan bro. Duduk. Kuyup nih. Ya Allah. Bagus lah hujan-hujan gini bro. Ya nggak, sarapan makin nikmat ya nggak. Apalagi ngopi, itu udah kebangetan sehat. Campur gorengan. Ya itu cuman kalau ya sih kalau misalnya yang enak-enak emang katanya kagak sehat, tapi gimana ini namanya nikmat gitu kan. Sekarang mah aja kalau misalnya ngomongin sehat kita kagak makan enggak. Ya iya juga sih, tapi ya gitu ya namanya nafsu orang bro. Bicara tentang sehat, gue ngerokok dulu dah. Ya udah dah, gas lah. Tapi ya kalau hujan-hujan gini ya bro, gua inget itu bubur yang di stand tuh, depan stand. Bubur Bisa, depan stand itu yang buburnya warna kuning. Oh iya, emang enak itu? Wah enak. Kalau sekarang kan lu tahu sendiri ya, bubur dibanyakan topping, ya kan. Sekarang ada segala yang keripik, bukan sih yang kayak panjang-panjang tuh, yang garing-garing. Apa? Ada tuh kayak snack gitu garing-garing, tapi dipotek-potek itu jadi ininya juga toppingnya. Oh yang Ya kayak kan? cakwe. Iya, kalau cakwe mah cakwe ada, dia tuh kayak panjang garing-garing gitu lah. Ada pokoknya topping-toppingnya tuh macem-macem aja. Jadi bubur tuh sekarang yang dijual topping, padahal kan bubur ya. Nah bubur ya adonannya lah, nasinya lah ya kan. Tapi kecap asin ya. Iya kecap asin bener bumbunya. Cuman buburnya juga penting tuh. Nah kalau di depan stand tuh gue inget banget buburnya warna kuning dia. Tuh enak banget tuh, kayaknya dibumbuin juga, entah kunyit atau apa, gue kagak ngerti sih. Udah gue beli dulu dah. Ini ngapain juga lu beli sekarang? Lu baru nyampe. Gue lapar ya, gue belum sarapan. Ya lu kenapa kagak mampir dulu? Tapi lu tahu nggak sih, makanan di sini tuh emang enak-enak kayak Bintaro ya. Makanan parah, enak-enak banget. Apalagi ada tuh. Gue kemarin beli nasi kebuli. Nasi kebuli di mana tuh? Di dekat Jurang Mangu. Jurang Mangu. Itu iya. Nasi kebuli biasa apa gimana tuh? Nasi kebuli sama ayam. Iya. Namanya nasi kebuli, mana toppingnya ayam juga. Ada ayam, ada kambing sih, cuman ya biasa lah itu mah, apa yang istimewa aja. Serah dia lah. Cuman harganya murah anjir. Dia pinggir jalan gitu. Pinggir jalan. Harga tuh cuman 22.000 kemarin gue beli. 22.000 ya, standar Jakarta kali ya. Jakarta Tangerang kali ya. Tapi murah aja. Iya murah sih, cuman kalau lu makan warteg lu sama ayam paling 15.000 bro. Iya sih. Ya beda sih, kebuli makanan dari Arab ya. Orang Arab ya. Arab. Iya, kalau di sini mah ya namanya warteg Tegal bro. Agak jauhan ongkosnya dari Arab apa Tegal. Tapi kalau hujan-hujan gini ini pagi sih. Kalau malam tuh enakan kita makan di Gultik Blok M. Blok M bisa. Kenapa Gultik nggak buka di Bintaro? Iya, belum ada ya Gultik Bintaro ya. Padahal kan di Bintaro yang sebelum Geraha kan banyak anak-anak balapan tuh. Laper masih ada itu balapan. Gue udah lama sih nggak keluar malam sih. Laper makan Gultik. Iya kan? bisa. Iya sih, apalagi hujan-hujan gini kan ya. Iya, abis jatuh tabrakan, kalah taruhan, makan Kalau tabrakan mah boro-boro makan Gultik. Bisa makannya syukur. Ya, kan makan Gultik. Iya. Tapi kalau di Bintaro, kalau makanan tuh banyak. Cuman kalau yang unik-unik sih emang banyak juga sih. Cuma soalnya nih gini nih, saudara gue kan baru pindah nih, baru nikah. Dia pindah lah ke Parung ya kan. Di sono dia yang mikirin tuh apaan? Nasi uduk bro. Perkara nasi uduk aja susah banget nyarinya di sono. Asli. Itu katanya di sono tuh katanya bukan nasi uduk, namanya gue lupa sih namanya, kalau nggak salah uduk nasi mah dibalik doang anjir. Nasi kampung kayak kalau nggak salah dah, apa gimana, cuman di sono katanya gitu susah banget nyari nasi uduk, aja susah. Makanya kita bersyukur banget di sini banyak banget nasi uduk. Tapi kalau nasi uduk lu punya langganan di sini? Nasi uduk ada, tadinya di dekat kosan gua, cuman udah lama nggak jualan orang. Waduh, tapi dia di kampungan apa di pinggir jalan raya? Itu enak aja makanannya. Apa nasi uduk rame. Tapi bisa makan di tempat atau gimana? Bisa makan di tempat. Itu pilihannya juga variasi lauknya. Iya. Nggak cuman itu aja. Iya. Sekarang banyak juga sih macamnya kan nasi uduk kan. Ya namanya budaya di sini kan, maksudnya
orang-orang pendatang kan, namanya Jakarta kan ada yang orang nyebutnya nasi uduk Betawi, tapi yang bikin juga sama aja Jawa-Jawa juga. Ada yang nasi uduk ya nasi uduk Jawa, yang sambelnya ada yang terasi tuh, sambal terasi. Emang ada? Gue belum pernah nyoba. Ada. Nasi uduk sambal kacang kan biasanya kan. Di sini sih ada juga banyak sih. Kalau gue bilang tuh di sini bokap gue dulu sering, dia mah di mana-mana tuh. Sebenarnya di sini ada, daerah sini yang benar-benar Betawi itu ada. Daerah-daerah dekat rumah gue juga ada. Cuman emang yang identik tuh kalau Betawi tuh yang ini. Dia nasinya agak perak, bro, kayak nasi goreng. Iya. Iya, terus sambalnya sambal kacang yang agak cair tuh. Wah, Nah itu yang di dekat kosan gue tuh nasi uduk Betawi. begitu tuh. Betawi. Wah, nikmat banget. Tapi dia ada 2 varian sambel. Sambal kacang sama sambal merah. Oh, berarti terserah pembelinya maunya kayak gimana ya? Kalau gue biasanya gue mix, biar sambelnya gue suka banyak nih. Gue campurin sambal kacang sama sambal merah enak. Tapi nasi uduk sekarang tuh mahal. Iya, 10.000. Iya sih, dulu mah 5.000 juga. Enggak, dulu zaman SD 2,5. Iya juga, gue beli 1.500. Di SD kita lu inget gak? Lu jangan gitu, lu kita ketahuan tuanya anjir. Ya nggak apa-apa. Ya Allah. Di SD kita makan apa dah? Nasi uduk 2,5 pakai mangkok. Pakai mangkok ya betul, Iya, pakai kan? tempe orek lagi Pakai tempe ada orek. toppingnya. Sendoknya sendok es krim. Yoi, Enak nasi goreng 1.000. Iya, nasi. Ya bus. Indomie. Indomie, iya Makannya Indomie. di gelas pakai sumpit dipotong 2. Yoi. Wah, gila tuh. Itu Indomie mewah banget anjir biasa dulu. Dulu lu makan kan orang-orang yang normal makan bisa kura biasanya kan. Lu kalau Indomie itu entah lu dapet ulang tahun apa gimana. Itu udah mewah banget tuh Indomie. Paling mie sedap ya, mie sedap di bawahnya Indomie dulu ya. Iya. Harganya juga kayaknya nggak jauh sih, cuman Indomie tetap lebih mahal. Tapi kalau mie Indomie dulu kita berapa sih? 2.000 ya? 3.000 kalau nggak salah. Kalau 2.000 mah mungkin mie sedap 2.000 deh. Ada kalau nggak salah 2.000, tapi Ada. kan Indomie kan kayak dibagi 2 gitu loh. Dibagi Oh. 2 terus ini Jadi dikit dong porsinya ya. dikit. Mie Sakura sama aja. Rasanya dong beda kali. Kalau mie Sakura sih kalau gua ngerasain ya emang enak, cuman dia lebih ke kecap ya. Kecapnya dia lebih tebel. Iya. Iya, gua juga dulu sering banget sih beli. Tapi ngomongin hujan nih, enak tuh makan bakso gepeng. Bakso gepeng nih. Cuman gua gimana ya bakso gepeng ya sebenarnya rasanya sama aja sih sama bakso biasa sebenarnya. Cuman bentuknya doang gepeng sih kalau kata gua mah ya. Kalau menurut gua bakso gepeng tuh Kuahnya. Kuahnya tuh lebih berasa apa sih, kaldu apa sih, pokoknya lebih asin lah. Iya. Selera sih. Iya. Tapi kalau ngomongin bakso ya, lu tahu bakso Joko lah. Iya kan? Bakso Joko Yang depan. buset itu kan udah lu tahu sendiri kan, udah terkenal banget, Bro. Baksonya dulu kalau dulu mah identiknya gede kan. Tapi kalau sekarang kan bakso gede mah udah makin over gitu. Makin gila. Dia bakso gede udah kebangetan gede apa segini. Jadi sampai lu makan sekampung bakso gede banget, gila. Ngapain bakso lu sampai gede? Iya, jadi kalau sekarang identik nih bakso di sana gede, ya percuma juga gitu loh. Baksonya udah kebangetan gede sekarang malah. Iya, tapi bakso sekarang udah nggak gede lagi, Ja. Iya, maksudnya bukan udah nggak gede lagi sih, maksudnya udah yang gede tuh bukan ciri khas lah, ibarat kata ya kan. Tapi ya main lagi ke tekstur baksonya, rasa baksonya, terus kuahnya juga ya kan. Itu sih yang nilai sih. Cuman kalau bakso, gua lebih suka bakso tuh pakai cuka yang banyak, terus pakai pedes. Gua malah jarang pakai kecap gua. Buset, ini selera sih. Cuman gue juga sering tuh ngeliat tuh orang-orang tuh yang bakso nih baru datang nih, ditaruhin sambal sama dia banyak banget tuh saus. Jadi tuh kuahnya merah banget. Terus kan saus ada 2 tipe nih kalau di bakso. Iya. Ada saus yang belibis, ada saus yang itulah pokoknya. Ya sebenarnya ya kalau gue tahu yang itu tuh orang ini gue ngeliat juga sih VT-nya di Instagram atau TikTok lah. Mereka bilang tuh saus yang warnanya kayak agak oren-oren itu dari pepaya, bro. Iya. Pepaya. Jadi kalau misalnya lu sakit perut tuh bukan sakit perut ini kayak karena ya lu pup lu tuh lancar jadi gara-gara pepaya ya kan. Tapi gue lebih suka saus itu sih daripada beli. Iya, jadi dia kayak agak-agak manis kan, agak-agak manis asem ya karena dari pepaya juga. Dia tuh katanya sih kayaknya
mengandung cuka juga sih, gue nggak tahu juga. Tapi ya itu yang bikin mungkin sakit perut orang-orang ya itu. Karena pepayanya. Karena pepayanya. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang buruk gitu kan. Kayak lu minum es aja ya kan, minum es di pinggir jalan. Kata dokter ya, dokter Tita atau siapa gue lupa, itu yang bilang tuh yang bahaya itu justru esnya dari air apa. Kita kan nggak tahu nih bikinnya nih dari air apa ya kan. Jadi kalau misalnya lu lu minum teh, lu sakit, itu bukan karena tehnya, bukan karena dinginnya, tapi karena air esnya itu airnya dari apa gitu kan. Ya udah, daripada kita cuman ngira-ngira, Iya. kita panggil dokter Tirtanya aja. Wah, yang datang malah Nggak ada lagi. Udah. malah bukan dokter, tukang jamu lewat depannya. Tapi ya kalau ngomongin sarapan ya, gue beringat banget nih. Lu tahu toge goreng gak sih? Tahu? Jadi itu yang toge yang lu bukan digoreng sih sebenarnya, jadi kadang nggak pakai minyak dia, Direbus. pakai air direbus ya. Tapi kenapa orang nyebutnya toge goreng sampai sekarang gue nggak ngerti tuh. Tapi itu ada yang enak tuh bro di dekat ini. Lu tahu PLN kan, Jalan PLN? Tahu. Yang kalau kita dari situ dari Pondok Aren nih, dari Pondok Aren Ke kiri. di Masjid Al Abror, dia masuk tuh gang PLN tuh, komplek PLN. Lu ikutin terus itu ke arah Universitas Budi Luhur. Itu tuh di sepanjang jalan itu lu perhatiin dari itu tuh pasti ada tukang ini nih, toge goreng. Tuh enak bro, tapi dia adanya pagi doang. Sekitaran jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 mungkin masih ada kalau misalnya belum habis. Itu enak tuh. Emang apa togenya jadi pohon? Ya nggak jadi pohon juga anjir. Tapi enak gitu kalau kata gue mah. Itu salah satu rekomendasi gue sih itu. Tuh asli. Kalau lu bosen nih makan bubur atau nggak kenyang, kadang kan itu makan bubur tuh kayak makan air sih kalau gue bilang mah. Karena nggak kenyang bro. Jadi kayaknya ya kalau lu bosen biasanya, kalau gue bosen biasanya alternatif gue kesana sih. Ya bisa juga itu toge goreng tuh. Cuman kalau daripada toge doang nih, ya nggak apa-apa sih, maksud gua. Lebih enakan tahu isi nggak sih, yang 3.000-an kayak tahu jeletot gitu. Iya tahu gue. Yang pedes itu lebih kenyang sih anjir. Ya lebih kenyang, cuman kan orang ada yang kalau gue belum makan nasi belum resep gitu. Indonesia. Indonesia. Kalau itu kan toge sih benar-benar bukan nasi sih, tapi kan pakai ketupat tuh. Masih ada karbo dari berasnya juga kan, nggak jauh-jauh. Ya sebenarnya selera sih Indonesia sih ya. Ya terus sebenarnya di Bintaro banyak banget sih ini kalau kata gue ya. Bintaro, Pondok Aren tuh banyak makanan ada aja gitu. Lu mau nyari yang manis sampai yang gurih-gurih gitu buat makanan berat tuh ada aja gitu kan. Apalagi sekarang nih di daerah Pondok Aren kan, yang arah Ceger ke sana lagi, itu udah banyak banget ya. Gak cuman makanan kaki lima ya, maksud gue kayak Starbucks, McD, KFC, Ricis, gitu-gitu udah ada tuh. Makanan-makanan ini yang harusnya di mall. Di mall ya. Tapi ditaruh di pinggir jalan. Sebenarnya bikin macet anjir. Tuh bikin macet tuh gua. Apalagi rumah gua daerah sana kan. Nggak ada gituan aja macet. Tambah lagi. Emang sih maju. Cuman kayak gitu deh pokoknya. Gua nggak tahu deh ini sesuai konteks apa enggak ya kan. Ya tapi kan itu ya, emang daerah-daerah situ daerah yang rame. Karena kan lu kalau misalnya lewat situ biasanya orang-orang yang kerja di Jakarta ya enggak? Dari Tangerang ke Jakarta, Tangsel Jakarta. Jadi orang jelas ya pengusaha-pengusaha kayaknya emang sering buka di situ jadinya. Ya karena emang lalu lalang tiap hari gitu deh, weekdays itu banyak banget, gila. Mau lu pokoknya di situ udah jajanan tuh udah lengkap banget. Lu mau jajanan yang versi kota ya kan, versi kampungnya juga ada. Asli sih emang Bintaro ya. Kalau gue bilang sih ini kayak comfort zone banget sih kalau misalnya lu orang-orang yang baru. Karena jujur ya orang-orang sini ya, gue nggak tahu sih, mungkin di daerah-daerah lain mereka lebih comfort di daerah mereka kan. Cuman kalau kita yang dari sini nih, kita ke sono, kita kemana nih? Kita misalnya ke daerah tempat lain, gak usah jauh-jauh dah ke Bogor. Mungkin kita kayak ngerasa ada kehilangan gitu loh. Yang biasa kita nemuin sesuatu hal gampang di mari, di sono jadi susah gitu kan. Asli. Jadi tuh ada mungkin ya masing-masing orang yang misalnya orang sono pindah ke sini juga belum tentu mereka nyaman juga sih. Iya. Jadi kita nggak bisa memukul rata lah. Sebenarnya faktor kebiasaan aja nggak sih? Iya.
Karena Bintaro tuh menurut gue udah belum, nggak bisa dibilang pusat, tapi udah jadi tempat kulinernya tuh bisa dibilang udah oke. Yoi, yoi, yoi. Tapi ya nggak kuliner juga sih, nggak kuliner doang ya. Tempat-tempat nongkrong juga banyak juga ya. Kafe Yoi. segala macam. Kalau yang versi ininya, kalau dulu ya, dulu mah kan kita sering nongkrong di apa sih namanya tuh yang dulu sektor 9 tuh gue lupa. Apa? Sekbil, McD. 19 apa-apa gitu gue lupa, dah di daerah dekat dekat sektor 9 ke sana tuh, dekat arah ke Japanese School. Gue lupa namanya lagi. Dulu juga ada tuh nonton konser-konser metal di situ tuh, indie, band-band indie tuh. Oh itu yang pasar jajan. Itu mah yang ini mah di sini. Enggak, dulunya kan yang di samping McD dia. Iya itu namanya gue lupa apa ya, gue nine apa Lot gitu. 9. Hot Nine. Lot 9. Apaan anjir? Gue lupa namanya. Iya, gue pernah tuh nonton timnas di situ tuh pas dulu zaman 2010. Oh, nobar. Nobar. Yoi. Itu susah banget sih emang, nyari tiket juga susah ya. Susah. Iya. Kayak sekarang susah. Ya kayak sekarang susah. Ya kan menang. Kalau kalah mah ya gampang, bro. Dan begitu kan banyak supporter sejati, nggak ada supporter FOMO. Ya namanya bro, Indonesia kan banyak FOMO-nya Pak, ya kan. Apa aja di FOMOin, gue juga bingung gitu kan. Ntar abis di FOMOin, kalau mereka merasa udah bosen ya ditinggalin. Ya sebenarnya itu udah yang bagus sih kalau kata gue sih. Maksud gue, jadi ngebangun orang yang jualan atau bisnis itu buat inovasi, karena ya namanya berkembang kan. Jadi sekarang industri-industri itu ya, kalau gue lihat ya, mereka kalau viral pasti diangkat. Jadi kalau nggak apa, sesuatu yang nggak viral tuh mereka jarang banget kan. Namanya kan kalau orang-orang digital ya nyebutnya kan organic content tuh. Kalau yang konten-konten yang emang udah biasa yang nggak perlu viral tuh ada aja. Cuman sekarang itu hampir jarang tuh organic content, karena orang udah lebih banyak nikmatin sesuatu yang viral gitu, karena emang kebanyakan FOMO di Indonesia bro. Jadi ngikut-ngikutin aja. Kalau ada yang viral diikutin. Dulu live stream lu tahu sendiri. Ya. Kayak cuman Reza Arab ya kan. Paling Miao Auk dan kawan-kawannya lah di era-era itu. Dulu mereka kayak ngerasa apa, orang-orang yang sekarang ngerasa kayak itu tuh dulu apa, jadi cuma sebagian orang doang tuh nikmatin tuh. Sekarang gila kayak dulu zaman-zaman TikTok deh. TikTok era-era baru, si Bowo, masih inget nggak Bowo? Iya, di ini ya, dihujat ya. Sekarang hampir semua main TikTok bro. Gue inget banget tuh, dia pernah ngomong, gue udah kering lu baru pada basah apa gitu. Gue lupa. Jadi ibarat kata tuh ya gitu, FOMO. Oh, gue udah kering lu baru nyebur. Iya, gue lupa sih. Gue lupa pokoknya gitu-gitulah, kering-kering basah gimana. Cuman ya gitu sekarang. Yoi. Ya namanya gimana ya? FOMO itu yang nggak bisa dibilang jelek juga sih kalau kata gue ya. Ada baiknya juga ya. Kalau kata-kata gue itu tadi yang inovasi kan, orang jadi inovasinya banyak. Ya kayak di Bintaro ini sih sekarang kebanyakan emang wisata tuh sekarang kuliner ya. Udah jarang kayak kalau dulu kan orang banyak nongkrong kan. Kalau apalagi di sektor-sektor 9 ya. Wah, itu gila banget sih. Kalau kuliner tuh menurut gue bisnis yang nggak pernah mati sih. Iya, betul sih. Selain pom bensin ya. Anjir. Pom bensin eceran. Kan banyak tuh. Warung Madura ya. Maksudnya selain itu kuliner, karena orang butuh makan, bro. Iya sih, betul sih. Orang tiap hari butuh makan, ya kan. Apalagi ngomongin Bintaro tuh, kalau mau makan banyak juga di pasar modern anjir. Itu pasar modern ada waktu itu apa, mie Bangladesh lah. Iya, sekarang juga banyak juga di Bintaro. Iya, mie Bangladesh, terus juga kayak yang ikan khas Manado apa gue lupa namanya tuh. Banyak banget. Terus juga tapi banyak makanan nggak tahu nih, kalau gue lebih suka mie ayam gerobakan. Betul sih. Yang tiba-tiba datang aja ya. Iya. Lewat itu enak banget sih. Mie ayam gerobakan. Mungkin lidah kampung kali ya, cuman enak aja gitu. Iya. Tapi ngomongin gitu ya, gue jadi inget nih. Bahkan nih sekarang kalau dulu masih banyak ya nasi goreng tek-tek yang suka keliling. Malam-malam. Udah jarang banget, bro. Malam-malam. Asli. Sekarang tuh rata-rata pada ini apa, mangkal.
Iya. Iya kan? Lu nyari coba nih, lu duduk diem ada nih tukang gitu-gituan ya. Itu jarang, Bro. Jarang, paling bakso cuangki sering. Iya. Bakso cuangki, bakso Malang itu udah pasti ada sih. Itu hampir pasti ada, apalagi musim hujan begini kan. Wah. Kenapa bakso cuangki kagak ngetem ya? Ya kagak tahu ya, mungkin karena variasinya kurang kali apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi kalau lu suka bakso cuangki? Selera lu nggak? Makan tapi bukan Nggak yang suka banget. Favorit banget lah ya. Kalau gue juga sih, gue sama bakso Malang aja agak kurang. Tapi emang orang-orang ada justru yang sukanya bakso kayak gitu. Jadi toppingnya kan banyak kan. Kalau bakso Malang ada tahu, ada somai, ada apalagi tuh kayak apa ya? Somai goreng juga ya, somai goreng macem-macem. Tapi kalau gua sih lebih suka yang bakso yang pure bakso sih. Bahkan kadang gua mesen bakso tuh nggak pakai mie segala macem, jadi bening doang gitu. Karena kalau gua tuh nggak terlalu suka makanan yang kuah panas. Oh iya. Gua tuh nggak suka kayak Indomie aja nih, harus gua tunggu adem dulu. Berarti lu seblak nggak makan seblak? Karena bukan gini ya, apa? Mulut gua tuh nggak kuat kalau terlalu panas. Iya, paham gua. Jadi kayak apa gitu. Kalau seblak ada nih, ngomongin soal seblak. Iya. Di mana tuh? Di daerah Ciledug. Ciledug mana nih, Pak? Ciledug Cipadu. Oh, Cipadu. Iya, tahu gua. Banyak tuh tukang seblak, emang seblak prasmanan ya. Enak-enak banget tuh seblak di situ. Cuman kalau seblak kan ada dua nih, ada yang nggak bau kencur, ada yang bau kencur. Iya. Lu lebih suka mana nih, seblak yang bau kencur apa yang nggak bau kencur? Gua sih lebih suka yang bau kencur, Pak. Kenapa tuh? Karena ya nambah aromatik aja. Karena kan bumbu seblak kan sebenarnya simpel banget kan, kayak bawang putih doang kan, bawang putih sama kuah kaldu ayam. Iya. Ya kan, kaldu ceker, biasanya mereka ceker tuh buat ngirit tuh. Tapi kalau tambahin kencur tuh kayak ada aroma-aroma yang unik dari seblak aja sih. Kalau kata gue sih gitu, cuman selera ya. Kalau lu gimana? Kalau gue yang nggak bau kencur. Gak bau kencur? Oh berarti lu lebih suka kuah yang soft ya? Sebenarnya gue suka apa aja ya, yang mana aja nih. Iya. Ya kan? Cuman kadang gitu, gue tuh kalau bau kencur jadi ngerasa, kalau menurut gue ya, jadi kayak minum jamu. Buset, minum jamu. Beras kencur lu bilang? Ya beda bro. Ada aroma-aromanya aja. Iya sih. Kayak nggak ngeganggu sih, makan nih. Iya. Cuman lebih kayak enakan yang ini loh, karena gue juga nggak terlalu suka panas kan. Jadi kayak ya udah, yang nggak usah ada baunya aja gitu. Iya. Cuman gue bingung tuh, katanya sih kencur biar netralin supaya nggak bikin perut sakit. Tapi kadang gue kalau terlalu pedes ya sama aja sih, perut gue sakit-sakit juga makan seblak. Lu ngerasain nggak? Gue sekarang jujur ya udah nggak begitu kuat gue makan pedas. Gue kuat secara lidah, cuman dari perut gue tuh kayak nolak gitu, kayak sakit gitu setelahnya, itu perih banget itu. Emang bahaya banget sih itu seblak sebenarnya. Cuman enak, cuman kalau saran gue ya, kalau orang-orang yang makan seblak, lu sadar dah ya kalau ya lu tau lah pedas itu ya emang kadang bikin lu bahagia atau gimana ya, kayak coklat segala macam. Tapi ya itu juga nggak begitu baik buat kondisi lambung lu sih. Ternyata rasa pedes itu bukan rasa ya, itu yang ngebakar lidah kita tuh. Iya. Di kulit lidah kita ke kulit luarnya kebakar kan. Sensasi. Iya. Itu. Ya kalau seblak juga biasa kan ada level-levelnya. Level 1, level 2, sampai level 5 lah mentok ya kan. Nggak ada level 100. Ya tapi ada yang nekat bro, minta tambahin. Level 6 dong. Wah lu ngadain yang nggak diadain penjual, lu kurang ajar. Pertanyaan gue gini aja ya, maksudnya esensinya apa sih? Yo. Itu kan kalau misalnya makan pedes tuh, kalau terlalu pedes pahit nggak sih? Emang. Pahit nggak sih? Iya pahit. Gue pernah tuh pedes, saking pedesnya sampai pahit, kagak gua makan, ujungnya jadi mubazir. Apalagi gitu. kuahnya panas nih, pedes. Iya buset, tuh mulut kayak ape gitu. Nyiksa banget. Di Bintaro juga kan banyak tempat minuman tuh. Nyambung gak sih bridging gua? Iya nyambung. Karena kalau misalnya pedas kan kita aus bro. Iya. Aus juga, bukan aus sih, kayak mulut kita tuh butuh supaya lebih netral. Kenapa? Kalau pedas dianjurinnya minum air hangat. Kenapa itu? Katanya biar cepet hilang rasa pedasnya. Iya, cuman perih anjir. Iya perih. Kalau tapi lu pernah nggak? Gue pernah nih minum pedas nih.
minum pedas. Makan pedas nih. Makan pedas. Terus minumnya air dingin. Itu di mulut berasa tambah pedasnya tuh tambah berasa gitu loh. Aneh anjir. Tapi adem kan? Pas lu minum dingin tuh, adem tapi abis netral iya, gitu, abis langsung minumnya netral. Abis minumnya pedas Baru lagi. berasa ya. Baru Iya, berasa. juga sih. Cuman kalau minum air hangat nih, pas diminum tuh perih nih mulut, tambah pedas kan. Tapi pas udahannya hilang pedasnya, aneh anjir. Apa sugesti kali ya? Ya bukan sugesti, pasti ada ilmunya lah di situ lah, gue juga nggak ngerti. Tapi emang begitu sih, pasti orang setuju sih yang udah ngerasain sih. Kalau minum dingin nih, lu kayak lega gitu, lega, hilang tuh pedas. Tapi udahannya kayak, gila. Gak nyampe 5 menit ya, langsung berasa lagi. Langsung berasa banget. Sebenarnya pedas tuh, kalau gue ngilangin pedas biasanya makan manis. Bisa, kalau gue kerupuk sih. Kerupuk. Kalau kerupuk gue tahu kenapa. Karena katanya ada minyaknya. Minyak di kerupuk itu yang bukan ngehambat, mengurangi pedas. Netralisir lah ya. Cuman pedas makanan, pedas omongan tetangga gue kagak tahu tuh. Oh, kalau omongan tetangga ya misalnya lu diomongin si Reja pulang malam mulu, lu makan kerupuk kagak bakalan hilang. Hilangnya bungkam aja udah. Kitanya yang bungkam, udah diem aja. Asli bro, sekarang sih lu era dimana ya kalau lu ikut campur justru makin runyem anjir. Mendingan diem udah. Lu nggak usah dengerin omongan orang, dah capek anjing, nggak ada habisnya. Asli, lu sekarang lu ladenin nih. Lu misalnya menang lah dalam satu debat lah sama tetangga lu atau sama orang kenalan lu. Di nextnya tuh orang pasti masih nginget tuh. Iya, dendam. Mereka cari cara lagi. Cari cara lain nih, jadi cari masalah mulu. Jadi masalah nggak kelar-kelar. Jadi gue sekarang sih kayaknya mendingan bungkam aja. Terserah lu mau ngomong apa, hidup lu, hidup gua gitu kan. Tapi untung di Bintaro nggak gitu ya. Gak bisa ngomong gitu sih gua. Ada aja bro. Ayo namanya bro. Bagusin Bintaro. Ya yoi. Bagusin di Bintaro mah nggak gitu. Nggak ada tuh tetangga kita beli sofa ngeliatin. Nggak ada tuh, ya kan? Nggak ada tuh. Ya kan? Nggak ada. Bro kayaknya tukang bakso bro barusan. Nggak ada Sintayong dipecat. Terus aduh. Nggak ada tuh. Ya kan? Semuanya Bintaro mah aman, santai. Sekarang gue bungkam kayaknya. Lu ngomong gitu gue bungkam bro. Bukan gimana ya namanya fakta bro, emang gimana lagi. Sekarang sih kalau misalnya kayak gitu-gituan ya kita serba salah ya, nyerahin ke yang di atas. Kadang juga yang di atas yang nggak benerin. Kalau kita yang mau ngapain juga kita bisa apa. Tapi lu bayangin lu punya 300 juta, lu bisa beli makanan. Gue sih nggak usah muluk-muluk. Gue cuman mau diem aja udah. Nikmatin hidup ya kan. Udah nih lu pada berangkat kerja segala macam, gue nikmatin hidup aja gue segitu. Gue jalan, gue bagi-bagi duit ya kan, yang lagi pada capek ya kan, gue yang lagi berjuang udah pas ini saya kasih, bapak pensiun aja. Ibarat kata kan kita juga pengennya sih Indonesia bisa bebas ya, kayak bebas dari parkir liar ya kan. Kayak Malaysia bro, sekarang mana ada tukang parkir, katanya di Malaysia bro hampir nggak ada bro. Tapi masih banyak, lumayan. Enggak, jadi tuh gue ngeliat juga kontennya, orang Malaysia kesini kaget ada tukang parkir, di sono nggak ada bro. Karena apa ya, pajaknya digunain dengan bagus gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kalau caranya supaya bener Indonesia, dasarnya kalau menurut gue ya dari pendidikan, karena pola pikir sih ujung-ujungnya bro. Sebanyak apapun orang, kalau pola pikirnya nggak mateng, ya ada aja lu nyari duit cepet gitu loh. Kalau sekarang kan orang pola pikirnya gitu, yang penting gue dapat duit, mau caranya gimana pun gue lakuin, ya kan. Oke, satu sisi lu berjuang bro, tapi kan satu sisi lu nggak mikirin orang lain, ya kan. Lu ya etika juga ada, lu punya attitude juga ngerti gitu, maksudnya secara empati lu punya, lu ngerti orang tuh kerja ngapain. Ya sekarang begal aja emang mikirin aki-aki aja di begal bro, ya kan. Mungkin karena pekerjaan yang lagi susah kali. Iya, tapi maksud gua pola pikir dia kan harusnya bener kan, dari pendidikannya kan.
Iya banyak Bukan kok. gue belain begal ya, bukan Iya gua belain tahu begal. gua, walaupun lu kan mantan begal Ya, katanya. paling lu beleduk. Enggak, maksud gua gini, apa, sekarang tuh karena ya lu ngerasain, Yoi, gua yoi. pasti ngerasain, nyari Yoi. kerja juga susah. Yoi. Sekalinya ada, bahkan sekarang ada lu banyak perusahaan yang ngasih kerjaan tuh dengan gaji 1,4, 1,5, tapi job Gila, desk-nya gila aja. itu Jakarta ya? Jakarta. Jakarta Kayak gila. kemarin gue baru interview. Saya gue udah panjang lebar tak ngomong. Nego gaji dong. Pak, untuk fee kira-kira berapa pendapatan saya untuk sebulannya? Berapa gitu? Kita cuma bisa 1,5, Mas. Aduh, lokasi jauh banget, Jakarta Timur. Jakarta bro, gila. Jakarta Timur. Jakarta Ya, 1 koma. Gue dari Bintaro ke Jakarta Timur. Itu Ya aja paling 1 koma itu buat lu parkirin bensin. bensin dong ya. Iya, lah gue belum makan. Aduh, ya Allah. Ya, sekarang juga owner bisnis juga gimana sih etika lu balik lagi kan ke etika, ke pola pikir gitu loh. Lu nggak mikirin, lu nggak empati, lu nggak ada gitu. Iya. Bahkan seorang owner bisnis pun empatinya nggak ada gitu. Lu udah mengerjakan seseorang. Oke, kalau misalnya gaji 1,5 lah. Ya paling lu cuman kerja lu harusnya lebih simpel dong. Kayak lu masuk seminggu sekali. Iya, ini setiap hari. Masuk akal tuh. Ini ya jam kerjanya Sabtu, Senin sampai Jumat sih. Ya itu kan Iya. Itu Tapi mah yang gua kesel apa? Udah 1,5, terus udah ada kata-kata berpenampilan menarik. ya Allah Akbar. Gimana gue mau ngerawat diri kalau misalnya gaji gue aja 1,5 nih. Buat bensin aja sehari 30.000. 30 kali 30 900. Sisanya 400 bayar parkir, Itu kayak bayar makan. jaga penampilan diri aja. Gimana caranya gue mau beli parfum anjing 1, Jadi itu lu beli sabun 1 buat sebulan. iya, belum ketilang polisi. Weh. Enggak kan ngurusnya nebusnya. Oh, Denda, ada denda. Iya sih, betul. Ada denda di pas itu, ngantrinya belum bayar parkirnya, nanti pas bayar denda. Kan kita Anjir, sampai bayar parkir ya kita pikirin ya di Indonesia ya. iya, masalahnya Gila. ada. Gila. 1,5 gue suruh berpenampilan menarik. Lah bapak aja menarik gaji aja tuh, sono narik gaji, naikin. Iya sih. Gua lebih ke nilai ya, orangnya ini nggak punya empati gitu. Lu udah membangun, berarti tuh orang mungkin ya gua ini mah opini gue ya, mungkin dia belum pernah ngerasain susah kali. Dia punya bisnis dari privilege. Kayak lu dikasih jajan 1 juta gitu sama mama bapak lu sebulan. Ibarat kata gitu waktu SD. Lu ngasih 1,1 sekian juta buat lu membayar orang kerja. Iya, dan kayak gitu juga persyaratannya selain berpenampilan menarik, harus siap kerja di bawah tekanan. Dengan kita melamar ke perusahaan dia aja kita udah tertekan sebenarnya. Gila banget ya emang ya. Gila. Kerja di bawah deadline dan di bawah tekanan. Menurut gua. Wah, gila. Sekarang sih. UMR aja berapa? UMR aja. UMR naik. Jawa Barat kemarin baru naik loh. Iya. Udah 5 juta ke atas, gue lupa berapa. Ya minimal jangan 1,5 lah. Oke, nggak sesuai UMR, kan ada UMP. Yoi. UMP berapa nih? Oh, gila Kalau sih. misalnya 1,5, ya bukannya gua nggak ngehargain duit ya? Enggak sih, itu udah bukannya kita nyari duit banget ya. Iya. Tapi ya itu aneh banget, anak magang aja 2 juta. 2 juta. Tukang sapu aja, tukang sapu yang jalan nih. Pasukan oren. Iya, pasukan oren aja. Itu 3 seingat gue sih. iya segituan 3 lah. jutaan. Seingat gue ya, nggak tahu sekarang. Itu tahun 2020 gue pernah nanya. 2019 malah. 2019 gue pernah nanya sekitar gitu. 2018 2019 tuh gue ingat banget. Maksudnya ya kalau lu butuh karyawan, lu kan pengen majuin perusahaan lu, ya jangan ngepres banget gitu. Kita juga butuh kerja tapi kita mikir lah. Iya lah. Worth it apa enggaknya. Iya lah. Bukannya hitung-hitungan ya kerja. Belum resiko ya kalau sakit. Iya, resiko sakit ya. Bensin, jarak dari sono ke sini gitu kan. Lu bayangin, misalnya oke, lu bisa ngekos. Lu ngekos di daerah sono 1,5 duitnya. Ngekos misalnya taruh kosan sekarang jarang banget coy yang 1 jutaan. Rata-rata 2 juta. Masa ya dari kerja lu masih nombok di Jakarta ya, ini kan kita ngomong Iya. Jakarta ya. Iya benar sih. kayak gitu. Maksudnya untuk yang punya perusahaan nih,
kalau nyari karyawan atau apa, ya minimal budgetnya dimanusiakan aja gitu. Iya, memanusiakan manusia Iya. lah. Tapi ya kalau kalau ngomong industri ya gue juga baru ngeh juga sih sebenarnya industri sekarang makin banyak ya karena emang orang makin banyak. Tapi ya ngomongin industri kan pasti pekerjaannya tuh sekarang juga makin makin beragam ya kayak Gen Z ya kan yang ya dikit-dikit manja yang suruh beli sabun ke warung aja dibilang broken home. Itu gila banget sih. Itu gila banget sih. Tapi di Bintaro sekarang udah mulai banyak kayak sini. Kayak Dari gitu. Gen Z ke Bintaro aja. Enggak, maksud gua di Bintaro tuh udah banyak banget industri-industri kayak gitu sekarang yang mempekerjakan Gen Z. Dia nyarinya Gen Z, tapi dia ngasih tekanan juga. Wah itu pusing sih pas tuh orang-orang tuh. Maksudnya lu punya usaha, lu nyari ya kan lu tahu sendiri industri sekarang kan batasin umur, Bro. Iya, maksimal 25. Umur, tapi lu nggak mau kena Gen Z, tapi lu batasin umur. Maksud lu gimana? Gue juga bingung tuh. Tapi sebenarnya gue agak kasihan juga sih sama Gen Z. Iya. Soalnya jadi bahan seolah-olah yang salah tuh Gen Z aja gitu. Ya lu sih Gen Z, lu sih ini. Iya. Kita dong generasi ini. Ya maksud gue ya teknologi aja kita mengikuti zaman gitu kan, mengikuti perkembangan zaman ini itu. Ya seharusnya dengan ada generasi yang kayak gini, kenapa mereka malah seolah-olah kayak mereka yang paling bener, kita yang Gen Z yang disalahin gitu. Seharusnya kan mereka harusnya ngikutin dong perkembangan zaman, menyesuaikan lah. Menyesuaikan, menarik gitu. Gimana sih caranya supaya bisa nih gua ngatur dia, tapi oke lah polanya lu, cara kerja lu begini, oke gue ikutin nih, tapi sambil diarahin kan pelan-pelan gitu bisa jadi kayak dirangkul gitu. Kalau sekarang tuh ya gimana ya, menurut gua kayak ada gap yang dua-duanya tuh cuman pengen di ngertiin gitu. Jadi saling ngelempar kesalahan aja. Ya ngeredam ego sih paling harusnya kayak gitu. Mau atasan mau karyawannya. Sebenarnya gini sih, makanya sekarang orang-orang nih ya, kalau gue lihat-lihat ya, dia juga akhirnya adalah inovasi kayak work from home, ya kan. Sekarang juga kantor-kantor, makanya gue tadi ngomongin Bintaro, kenapa? Karena Bintaro ini kan banyak perumahan nih. Sekarang rata-rata ya, gue nggak tahu ya, ini gue masih bingung tentang izinnya, tapi sekarang nih, orang-orang pada bikin bisnis itu di rumah, bro. Jadi kayak bikin, ini rumah, tapi sebenarnya itu tuh kantor. Banyak. Nah itu sekarang ada yang ngakalin seperti itu. Jadi kerjanya ada yang namanya hybrid, lu tahu kan? Jadi sebagian lu beberapa hari ke kantor, beberapa hari lu di rumah. Mereka mungkin ngakalin nih Gen Z gimana nih? Gen Z mungkin nyamannya di rumah sama orang tua. Jadi ya kurang lebih gitulah permasalahan Gen Z sama bisnis owner tuh udah terselesaikan lah dari solusi gitu yang namanya kerja hybrid sama kerja dari rumah, remote working lah, kurang lebih kayak gitu sih. Makanya tadi ya gitu, gue ngomongin daerah-daerah Bintaro sekarang banyak perumahan ya kan. Jadi bisnis itu sekarang udah makin banyak di rumah, bukan di kantor yang kayak dulu kan identik kayak gedung tinggi, perusahaan besar gitu kan. Sekarang kayak gitu, makanya mungkin yang ngikutin zaman juga, bro. Iya kan? Sebenarnya kan banyak yang bilang Gen Z itu nggak mau capek. Yoi. Ya kan? Tapi menurut gua generasi mana sih yang mau maksain dirinya banget kalau udah capek untuk tetap kerja gitu? Namanya manusia capek ya ada alarm di dirinya buat istirahat gitu kan. Gua bukan memihak ke Gen Z ya, maksud gua kayak ya manusiawi nggak sih? Kadang orang kerja ngeluh capek, ya mungkin salahnya kalau Gen Z itu sedikit sekarang gue capek nih kerja begini banget ini gini bang. Cuman kan seharusnya yang kalau emang generasi atasnya Gen Z itu merasanya perfect, bukan menyalahkan dong, tapi mencontohkan gimana nih ini. Kita kan Gen Z juga hidup mencontoh. Yoi. Jadi ya, yang kita yang ngebangun juga sih Gen Z itu sebenarnya kita yang ngebangun juga sih. Ya, tapi gitulah ya namanya permasalahan kayak gitu kan, namanya sekarang namanya semua berkembang ya. Termasuk ya generasi orang-orang juga berkembang. Ya tergantung, makanya gue bilang tadi kan ya sebenarnya yang bikin Indonesia kayak gitu kan
tergantung sama pendidikan kita juga, pola pikir yang kebangun, attitude segala macam kan ujung-ujungnya ya kita juga terlibat kan. Sekarang juga banyak apa ya yang gue lihat tuh, mau generasi manapun ya jangan ada yang egois lah. Gitu maksudnya, teknologi aja kita ikutin perkembangannya gitu kan. Yoi. Gimana ya orangnya ya. Orang juga kita harus ikutin dong gimana. Jadi kita mengarahkan dengan cara merangkul gitu. Ini kan rata-rata bukan mengarahkan tapi menyalahkan gitu. Atas dasar hal apa yang mereka nggak bisa, tapi tiba-tiba melempar kayak lu sih Gen Z gitu. Nah kita juga sebagai Gen Z, gue nggak tahu ya 97 masuk ke Gen Z apa enggak. Bukan anjir, kita bukan Gen Z lah bro. Gue 97 awal-awal soalnya itu. Bulan 1 Januari. Kalau misalnya itu ya Gen Z juga pasti pengen ngelakuin yang terbaik gitu kan. Lagi juga nggak semua Gen Z kayak gitu, jadi jangan dipukul rata gitu. Kalaupun lu mau kayak gitu ya balik lagi ngerangkul. Misalnya lu mau kerja lu kayak gimana nih, ya lu harus belajar gimana caranya gimana caranya ngerangkul versi ke Gen Z gitu kan. Gimana caranya kayak ini Gen Z maunya diapain nih, maunya di kayak gimana ini gitu kan. Bukan malah kayak harus nuntut apa sih, bingung nih gue di kepala gue. Harus nuntut sesuai dengan apa yang ekspektasi lah. Iya gitu. Nuntut ekspektasi kita kan. Karena kan setiap generasi memang beda. Kalau gue nggak ngerti ya kenapa setiap generasi bisa beda. Mungkin karena faktor lingkungan atau ketika si satu generasi ini tumbuh itu lingkungannya kayak gimana. Misal kayak dulu nih kita mana ada gadget bro. Dulu kita yang main-main ya, lu tahu sendiri lah di Bintaro bro. Kita main masih di sini tuh cenderungnya mungkin nggak yang sekota Jakarta gitu loh, banyak bangunan. Dulu tuh bangunan masih jarang sebenarnya kan, masih banyak tanah kosong, jadi kita masih bisa main-main lah, main tak umpet, main lapangan ya kan, kalau maghrib baru pulang ya. Ibarat kata gitu kan. Orang-orang sekarang kan beda. Lu kalau orang dulu, orang tua dulu, kita supaya kita anteng biasanya dikasih mainan, dari situ kan kita bangun tuh namanya kayak apa sih, bukan literasi sih, intuisi anak itu bakalan kebangun sendiri dari mainan, ya kan? Iya. Dari mainan-mainan yang ngebangun kan, kayak misalnya dulu kan hitung-hitungan kan masih pakai ini apa sih namanya itu, sempoa ya. Dulu main-main gituan, dulu gue pernah beli gituan, dibeliin sama orang tua gue nggak tahu cara mainnya gitu. Jadi gue ngitungnya cuman nih 1 tambah 1 2, jadi gue masukin 2 1. Sebenarnya tuh cara mainnya harusnya kalau sekarang tuh lebih bagus, lebih variatif. Gue tidak menyalahkan generasi manapun nih, gue disclaimer lagi nih. Tapi kalau sekarang tuh rata-rata orang kayak gue nggak tahu caranya, ya udah lu lihat aja YouTube. Nah iya, jadi lu sebelum nanya orang, lu udah nanya duluan sama search engine kan, kalau kayak dulu Google kan segala macam. Kalau dulu kan kita kayak ya orang tua ngebantuin lah gitu, meskipun sedikit, dan akhirnya kita kembangin sendiri dengan cara kita sendiri. Ya, jadi intinya lu nanya orang, maksudnya lu ada komunikasi interpersonal, maksudnya antar personal, maksud gua. Lu ada ngobrol sama orang gitu loh. Jadi kan maksud gua yang gua bilang tadi, kalau lu meeting Zoom sama lu ketemu sama orang itu kan beda kan? Beda. Karena lu ada interaksi yang secara langsung, yang secara emosional lu nggak bisa diungkapin di sana, tapi lu bisa ngungkapin ketika lu ngomong langsung kayak gini gitu loh. Oh ternyata maksud dia begitu tuh. Lu tahu dari mana? Dari gesturnya. Kalau gestur kan nggak mungkin kan Google Meet atau Zoom meeting lu full body kan. Iya, ya kakinya kan? Kita nggak tahu dia gerak-gerak apa. Ada interaksi namanya physical touch, itu juga ngaruh banget tuh ke komunikasi. Itu sebenarnya ada juga sih jenis-jenisnya kan. Lo kalau pelajarin secara rinci mungkin di komunikasi lo ada pelajaran tersendiri di komunikasi kan. Ya menurut gue sih kalau misalnya untuk pekerjaan ya, yang sesuai tadi kita ngomongin, ya antar generasi itu harus saling ngerangkul nggak sih, bukannya saling nyalahin. Betul. Gitu kan. Iya, tapi ya begitu ya. Mungkin kalau perbedaannya yang maksud gue yang bikin beda tuh ya karena lingkungan mereka ketika tumbuh itu berbeda kan. Tentunya kita juga memperlakukan mereka juga berbeda. Iya. Tapi bukan berarti kita manjain mereka dong, ya kan? Kita bukan manjain mereka, tapi kita mendidik mereka dengan cara yang memang lebih unik, lebih inovasi juga gitu. Jadi parenting
Itu bukan cuma di rumah sih jatuhnya. Iya. Di kantor di mana aja bisa Mau sih, Bro. dimanapun. Gimana ya, Bro? Kita lihat aja dah ntar gimana ujungnya gimana ya kan. Ya hopefully sih semuanya bisa gabung ya, bisa apa ya, kolaborasi lah antar gen ini ya. Iya, seharusnya Intinya begitu. ya bisa kayak gitu, cuman kan tergantung sama pribadinya masing-masing, Bro. Mau dari bisnis ownernya atau Gen Z-nya sendiri. Kalau Gen Z-nya dibangun udah dirangkul nih, tapi dia nggak mau berubah kan ya itu bukan kesalahan bisnis owner juga kan, bukan kesalahan generasi yang milenial atau ke atasnya kan. Tapi yang menurut gua harus dihapuskan pemikirannya itu adalah memukul rata semua Gen Z sama. Iya, intinya bukan Gen Z doang sih, semua juga generasi milenial dan lain-lain juga nggak bisa kita pukul rata sama. Intinya setiap manusia itu harus punya pola pikir yang maksud gua dewasa lah. Iya. Karena ya kalau lu belum punya pola pikir yang dewasa ya lu coba bangun gitu. Karena kalau lu nggak bangun nanti akan pengaruh ke bukan cuman lingkungan kerja lu tapi kehidupan lu gitu loh. Jadi orang gampang emosional, ya kan? Iya, manusia. Orang ya Allah kesenggol dikit aja marah. Sekarang mau lu ngomong sedikit aja kayak lah bro ya santai, kayak masuk gue baper gitu kan. Cuman bercanda juga kan ada batasnya juga, ya kan? Kayak stand up juga kan sekarang kan walaupun kita ada eranya roasting, nggak, lu tau lah kan roasting ya. Roasting itu juga kan lu pasti bikin formula juga kan, lu nggak bisa kemudian roasting terlalu berlebihan juga bro, ya kan? Lu pasti mencoba memaklumi, apa bukan memaklumi, mencoba untuk gimana caranya lu ngerosting tapi nggak nyakitin juga. Terus kan? juga kalau di roasting itu ada dimana kita izin. Iya, nah itu dia maksud gua, izin juga kan. Izin. Ini itu kan ini cocok lah dikeluarin. iya, secara etika aja itu udah ada etikanya kan. Lu nggak bisa sembarang ngerosting kan. Sekarang orang-orang juga makin gila gitu, ngerosting tuh tanpa konfirmasi duluan. Oke, iya biar ada kejutan, tapi kan seenggaknya lu izin dulu kan. Gitu. Kayak gimana ya? Ya gitu aja sih, menghargai aja, jangan saling menjatuhkan satu sama lain lah. Gitu. Apalagi merendahkan itu nggak bagus banget. Ngomongnya udah lah, lu ngomong terlalu serius gue jadi lapar anjir. Udah malu tadi ngomongin makanan mulu lagi anjir. Sama nih. Lu belum sarapan nih? Udah jam segini lagi. Makan aja dulu ya. Makan dulu. Lu ngapain? Kang Toprak. Gue dulu. Oh, buset gue lah yang mau makan gue. Buset dah. Gue makan bubur yang tadi lah. Bubur kuning.